Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyimpulkan dan memahami tujuan serta manfaat mempelajari antropologi sosial budaya dan antropologi hukum dari mata kuliah antropologi hukum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi. Antropologi adalah studi tentang manusia, masa lalu dan masa kini dengan fokus pada pemahaman tentang budaya dan masyarakat. Cabang-cabang utama antropologi meliputi antropologi fisik atau biologis, arkeologi, linguistik antropologi, dan antropologi sosial budaya. Antropologi hukum merupakan subdisiplin dari antropologi sosial budaya yang secara khusus mempelajari tentang hukum dalam konteks sosial dan budaya. Memahami tujuan dan manfaat mempelajari kedua bidang ini sangat penting untuk melihat bagaimana hukum beroperasi dalam berbagai jenis masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari antropologi sosial budaya. Yang pertama itu memahami keanekaragaman budaya manusia. Tujuan utama antropologi sosial budaya adalah untuk mendokumentasikan dan memahami variasi budaya di seluruh dunia. Ini melibatkan studi tentang sistem kepercayaan, praktik ritual, organisasi sosial, sistem ekonomi, seni, dan aspek-aspek kehidupan manusia lainnya dalam konteks budaya yang berbeda. Kedua, mengembangkan perspektif relativisme budaya, yaitu antropologi mendorong kita untuk memahami suatu budaya berdasarkan nilai dan normanya sendiri, bukan berdasarkan standar budaya kita sendiri. Tujuan ini membantu menghindari etnosentrisme atau kecenderungan untuk melihat budaya sendiri sebagai yang paling unggul dan mengembangkan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan budaya. Selanjutnya, menganalisis struktur dan fungsi masyarakat, yaitu antropologi bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat terorganisir, bagaimana berbagai institusi sosial, yaitu keluarga, politik, agama, ekonomi, berfungsi, dan bagaimana individu berinteraksi dalam kerangka sosial budaya mereka. Selanjutnya, memahami perubahan sosial dan budaya. Antropologi mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya berubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perubahan tersebut, misalnya globalisasi, teknologi, dan konflik, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, memberikan wawasan holistik tentang kehidupan manusia. Antropologi berusaha untuk memahami manusia secara keseluruhan, menghubungkan aspek-aspek biologis, sosial, dan sosial budaya, dan sejarah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang eksistensi manusia. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari antropologi sosial budaya. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman lintas budaya. Pengetahuan antropologi membekali kita dengan kemampuan untuk memahami perspektif, nilai, dan perilaku orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini sangat penting dalam dunia yang semakin global dan multikultural. Selanjutnya, mengembangkan empati dan toleransi. Dengan memahami kompleksitas budaya lain, kita dapat mengembangkan empati dan mengurangi prasangka serta stereotip. Ini berkontribusi pada hubungan antar budaya yang lebih harmonis. Selanjutnya, memberikan perspektif kritis terhadap budaya sendiri. Mempelajari budaya lain membantu kita merefleksikan asumsi dan praktik budaya kita sendiri, memungkinkan kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan mungkin mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selanjutnya, kontribusi pada pemecahan masalah sosial, yaitu wawasan antropologis dapat digunakan untuk memahami akar permasalahan sosial dan budaya seperti konflik etnis, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan masalah lingkungan, serta untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks budaya. Selanjutnya, terakhir relevansi dalam berbagai bidang pekerjaan. Yaitu pengetahuan antropologi sangat berharga dalam berbagai bidang seperti diplomasi, pembangunan internasional, pendidikan, kesehatan masyarakat, pariwisata, pemasaran, sumber daya manusia, dan penelitian sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang antropologi hukum.
Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan mempelajari antropologi hukum, yaitu memahami sistem hukum dalam konteks sosial budaya. Yaitu tujuan utama antropologi hukum adalah untuk memahami bagaimana aturan, norma, dan mekanisme penyelesaian sengketa beroperasi dalam masyarakat yang berbeda, dan bagaimana sistem-sistem ini terkait dengan aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat tersebut. Selanjutnya menganalisis pluralisme hukum, yaitu antropologi hukum mengakui bahwa dalam banyak masyarakat, terutama masyarakat modern, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Misalnya, hukum negara, hukum adat, ataupun hukum agama. Tujuannya adalah untuk memahami interaksi dan potensi konflik antara sistem-sistem ini. Selanjutnya mempelajari proses pembentukan dan penerapan hukum, yaitu antropologi hukum meneliti bagaimana norma-norma hukum diciptakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana kekuasaan dan otoritas mempengaruhi proses ini. Selanjutnya memahami efektivitas dan dampak hukum. Antropologi hukum berusaha untuk mengevaluasi bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, menyelesaikan sengketa, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat yang berbeda. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan, yaitu antropologi hukum mempertanyakan konsep keadilan dari perspektif budaya yang berbeda dan meneliti bagaimana sistem hukum yang berbeda mendefinisikan dan mencapai keadilan. Selanjutnya yang kedua, manfaat mempelajari antropologi hukum. Yang pertama, memberikan perspektif lintas budaya tentang hukum. Yaitu antropologi hukum membantu kita memahami bahwa konsep dan praktik hukum tidak bersifat universal, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Ini penting untuk memahami perbedaan dalam sistem hukum di berbagai negara dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, memahami hukum adat dan sistem non-negara, yaitu antropologi hukum memberikan wawasan mendalam tentang sistem hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang masih berlaku di banyak masyarakat, termasuk masyarakat bersahaja. Ini penting untuk menghargai kearifan lokal dan mempertimbangkan integrasinya dengan sistem hukum negara. Selanjutnya yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum modern. Dalam masyarakat modern yang kompleks dan multikultural, antropologi hukum dapat membantu mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum negara, seperti benturan nilai budaya, resistensi terhadap hukum, dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat kurangnya pemahaman konteks sosial budaya. Yang keempat, mendukung reformasi hukum yang lebih sensitif budaya, yaitu wawasan antropologis dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima terakhir, memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif, yaitu pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa tradisional dan perspektif budaya yang berbeda dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan mediasi dan resolusi konflik yang lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, relevansi untuk hukum di masyarakat modern dan masyarakat bersahaja. Yang pertama, masyarakat modern. Dalam masyarakat modern yang ditandai dengan pluralisme hukum, globalisasi, dan interaksi antar budaya yang intens, antropologi sosial budaya dan antropologi hukum memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami kompleksitas sistem hukum. Mereka membantu dalam mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya dalam konteks hukum, seperti masalah imigrasi, hak minoritas, dan kejahatan transnasional. Pemahaman tentang pluralisme hukum juga penting untuk mengakomodasi berbagai norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya masyarakat bersahaja. Dalam masyarakat bersahaja di mana hukum negara mungkin memiliki keterbatasan jangkauan atau pengaruh. Antropologi hukum sangat penting untuk memahami bagaimana ketertiban sosial dipertahankan melalui hukum adat,
norma-norma tradisional, dan mekanisme penyelesaian sengketa informal. Pengetahuan ini penting untuk menghargai sistem hukum lokal, menghindari intervensi yang merusak, dan mempertimbangkan cara-cara untuk mendukung dan memperkuat sistem-sistem ini di dalam kerangka hukum nasional. Jadi kesimpulannya adalah mempelajari antropologi sosial budaya dan antropologi hukum memberikan landasan yang kuat untuk memahami keragaman budaya manusia dan bagaimana hukum beroperasi dalam berbagai konteks sosial budaya. Tujuan dari kedua bidang ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang holistik, relativistik, dan kritis tentang kehidupan sosial dan sistem hukum. Manfaatnya sangat relevan baik untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat modern yang kompleks maupun untuk menghargai dan bekerja dengan sistem hukum yang berlaku di masyarakat bersahaja. Dengan memahami perspektif antropologis, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih adil, efektif, dan sensitif terhadap konteks budaya dalam perumusan dan penerapan hukum. Mungkin cukup dari saya segitu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.